teman-teman, ini adalah hasil dari komposan aku. Ini kurang lebih aku kompos sekitar 1-2 bulan ya, 2 bulan kurang. Jadi seperti ini teman-teman, teksturnya dari kompos ini sudah sampah-sampahnya sudah lapuk, sudah berubah nih teman-teman, kayak ini ya contohnya. Ini sebelumnya adalah bonggolnya dari pisang, ini dia sudah lapuk nih. Ini sudah kita panen nih teman-teman, sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman-tanaman, bisa kita pakai ya teman-teman. Ini sebelumnya sudah banyak nih teman-teman, ada sampah dari kulit buah-buahan, sampah sayuran, air dari cucian seperti ayam juga, tapi air saja ya, sudah bisa kita panen teman-teman, sudah bisa kita aplikasikan ke media tanam atau tanaman kita sedikit ini. Kalau mau lebih bagus ini bisa disaring, tapi kalau aku biasanya ini kita pakai gini aja teman-teman. Oh ya, dari pembuatan kompos yang diaduk itu prosesnya lebih cepat ya dibanding tidak diaduk. Udah semuanya teman-teman, sudah nggak kelihatan lagi sampah-sampah dapurnya, sudah tidak, dan ini juga nggak berbau. Jadi aku untuk mengkompos ini menggunakan tanahnya itu dari tanah bekas yang sudah kita pakai, sudah nggak bagus ya, atau media tanahnya tuh sudah kita pakai beberapa kali untuk kita tanam. Jadi kita menggunakan kompos ini menggunakan tanah bekas kayak gini ya. Ini adalah kumpulan tanah-tanah dari menanam sebelumnya nih. Untuk yang ini belum ya teman-teman, lagi ya. Jadi nanti setiap kita akan mengompos selalu kita kubur dengan tanah gitu. Jadi bahan coklat, kemudian sampah dapur, terus ditimbun lagi dengan bahan coklat. Itu macam-macam teman-teman ya. Sampah coklat itu atau media coklat itu bisa bervariasi dari tanah, terus bisa juga dengan sekam atau sekam mentah, bisa juga dengan sampah dari serbuk gergaji, kardus, bisa juga teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini cuacanya cerah, tapi belum terlalu terik ya teman-teman. Pagi ini pukul 7 pagi. Hari ini aku akan memberikan pupuk ke tanaman-tanamanku. Sebelumnya aku sudah menyapu ya, karena bahannya sedikit kotor. Yuk kita langsung memberikan pupuk kepada tanaman-tanaman kita. Oke, ini dia teman-teman ya untuk pupuk atau kompos yang sudah kita panen. Jadi aku mau memberikan pupuknya ke tanaman ini dulu ya teman-teman, terong. Ini dia teman-teman ya, sudah ada progres dari tanaman terong bulat. Ini aku tanam sekitar ada 3 bibit teman-teman di satu pot dari bekas jagung mineral.
kasih ya untuk komposnya ini. Untuk banyaknya kompos di sini aku hanya mengira-ngira saja ya teman-teman. Jadi kita berikan itu sesuai dengan tanaman tersebut. Jika tanamannya sudah besar, kita kasih cukup banyak, ataupun jika tanamannya kecil, kita berikan secukupnya saja. Jika ingin hasil tanamannya bagus dan subur, kalian dapat berikan kompos ini rutin selama seminggu sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk penanaman kemangga yang tumpang sari dengan beberapa jenis seperti tanaman ginseng, ada juga ya teman-teman. Oke, ini sudah habis, nanti kita refill lagi. Ini dia teman-teman, untuk tanaman tomat juga sudah aku berikan ya teman-teman komposnya. Kita berikan untuk tanaman ginseng dan kemangi. Singkat cerita, untuk tanaman kedua ini adalah tanaman yang tidak sengaja tumbuh di kebunku, kemudian aku rawat dan sampai sebesar ini ya teman-teman. Untuk tanaman ginseng dan kemanginya sudah sering sekali aku panen. Dia untuk perawatannya memang tidak ribet, cukup sangat mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tanaman kemanginya sudah ya. Selanjutnya sampingnya yaitu tanaman ginseng. Nah, jadi teman-teman, selain fungsi kompos ini kan berbentuknya lebih ke tanah ya teman-teman. Jadi ini juga untuk menambah media tanam kita. Ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita mau kasih tanaman bayam Brazil. Di sini teman-teman udah botak semua ya. Tuh, di atas juga sudah botak semua. Oke, segini. Kemudian di atas juga ya teman-teman. Oke. Kemudian ini kita ya. Oke, ini sudah habis teman-teman. Kita mau refill lagi. Dia teman-teman, komposnya sudah aku refill kembali ya. Sekarang kita mau memberikan pupuk tanaman hijau kita ini dan keilan ya. Ini untuk terakhir ini sempat kekeringan nih teman-teman, aku pagi-pagi ada kesibukan lain jadi nggak siram. Ternyata dia mengering ya teman-teman. Dan untuk progresnya karena beberapa sudah dipanen ya, ini sudah dipetik, dia sudah mulai nih teman-teman tumbuh bunga. Nih udah pucuk, udah mau keluar bunganya ya teman-teman. Yuk kita kasih pupuknya ya.
Kompos merupakan pupuk organik yang kaya akan nutrisi untuk tanaman. Kompos mengandung zat-zat seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mikroorganisme yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Manfaat lain juga untuk lingkungan mengurangi limbah organik, mengurangi penggunaan pupuk kimia, mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk yang terakhir, manfaat kompos untuk tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah mempertahankan air, menambah aktivitas mikroba di dalam tanah, menyeimbangkan tingkat kerekatan tanah, dan memulihkan tanah yang terdegradasi. Nah, itulah manfaat dari kompos untuk tanaman, tanah, dan lingkungan ya teman-teman. Tidak hanya itu, dengan kita mengompos, kita dapat menghemat biaya pembelian pupuk, dan dengan mengompos, kita pun dapat membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, teman-teman. Oleh karena itu, yuk, jangan malas lagi kita untuk mengompos. Dengan mengompos, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, ini kita pindahkan lagi ya teman-teman ke atas. Oke. Sudah ya. Ini betul. Pindahkan paling pojok. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata beberapa hari lalu kan waktu saat penyemaian itu untuk tanaman kale ini diserang oleh tikus ya teman-teman. Jadi untuk daun atasnya itu banyak yang buntung kayak gini ya teman-teman nih, disisakan batangnya. Tapi ternyata alhamdulillah teman-teman, begitu aku biarin, aku tetap tanam walaupun daunnya buntung, hanya sisa seperti ini nih ya teman-teman. Cuma untuk beberapa dari semaian ini, dan pada saat yang kita lihat hari ini ya teman-teman, ini semua tumbuh kembali teman-teman, walaupun ada satu ini ya teman-teman tidak berkembang nih, tidak seperti ini. Yuk sekarang kita kasih kompos ya teman-teman, biar dia semakin subur. Kasih di pinggir-pinggir yang ada nih teman-teman. Teman-teman, ada yang sadar nggak kalau aku sering banget ganti-ganti pot? Nah, pada semaian kale ini yang sebelumnya aku tanam menggunakan galon de mineral yang diberi tutup. Nah, pada hari ini aku coba untuk ganti ya teman-teman potnya, karena sebelumnya itu karena kelalaian aku yang lupa untuk tutup rapet potnya teman-teman. Jadi begitu paginya tanamannya sudah dilahap oleh tikus teman-teman. Nah, berhubung aku kadang suka lalai seperti itu, jadi aku putuskan aku selamatkan beberapa tanaman seperti ini. Contohnya aku pindahkan ke pot yang aku taruh di rak atas di lahan kebunku agar lebih aman ya teman-teman. Namun beberapa temanku untuk menanam menggunakan rak pun masih terkena serangan tikus teman-teman, karena tikus pun bisa untuk memanjat ya. Namun saranku, pastikan kebun kalian selalu bersih ya teman-teman dari sampah yang dapat mengundang datangnya tikus ini teman-teman. Karena biasanya jika ada sampah atau bekas makanan kita yang belum kita buang, nah biasanya akan menarik perhatian dari tikus itu teman-teman.
Dan bisa juga untuk kamuflase dengan membuat tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh tikus ya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Kita mau kasih untuk tanaman yang lain ya teman-teman. Nah, ini untuk sekarang ke tanaman kembang telang, kacang panjang, jadi kembang sayur. Ini aja teman-teman caranya. Lihat untuk progres dari kacang panjangnya sudah mulai sini daunnya. Tapi beberapa hari lalu memang terik banget ya teman-teman, panas banget. Jadi walaupun ini aku siram beberapa daun dari kembang telang ini, ada yang bangunin dia gugur. Ini untuk kacang panjangnya nih teman-teman. Baru sampai sini sih teman-teman, belum naik lagi. Untuk di sebelahnya ini ya teman-teman, nih udah mulai merambat nih teman-teman sini ya, ini ya teman-teman, agar kita nggak sering sapu terus nih teman-teman. Daun-daun yang sudah bergugur kayak gini sudah kuning, kayak giniin juga nih. Jadi kalau nanti teman-teman ini pasti bakalan nampah lagi nih. Jadi kita butuh bantu untuk kayak gini ya teman-teman. Biar sekalian kita teman-teman nyapunya, kan pasti aku calon gugur lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ternyata dari bunga kembang telang kayak gini sudah berubah nih teman-teman, sudah ada yang menjadi kacang telang. Ini nanti kalau kita diamkan sampai mengering bisa jadi untuk benih ya teman-teman. Oke, di sini juga ya teman-teman, banyak nih yang ada kuning seperti ini. Ya, kita goyang-goyang begini ya teman-teman. Ya, daunnya jatuh. Atau bisa kita juga pakai petik kayak gini teman-teman. Untuk daun cincangnya juga ada yang menguning. Ini kita mau pisahkan ya teman-teman nih dari induknya, karena kita lihat ya teman-teman, karena sudah sampai mana. Oke teman-teman, sudah banyak. Nah, ini juga teman-teman, ini juga sudah banyak banget. Ini juga ya teman-teman, sudah banyak teman-teman, dan ini juga sudah banyak banget. Yuk nanti kita mau pisahkan dari induknya ya.
Jangan lupa juga nih teman-teman, karena tadi udah banyak ini sampah daunnya, sapu dahulu. Nah ini teman-teman, untuk sampah daun seperti ini bisa kita nggak buang ya teman-teman, kita bisa masukkan ke dalam tong pengomposan. Nah ini teman-teman adalah bibit dari pohon semangka ya teman-teman. Namun di sini penampakannya pohon semangkanya kurang bagus nih teman-teman. Untuk di ujung-ujung dari bibit semangka ini ada keriting teman-teman. Nah langsung aja ya kita mau berikan pupuk ke pot ini. Ini adalah pot dari tanaman blueberry jangkrik yang kita coba tanam dengan tumpang sari dengan tanaman semangka. Semoga tanaman semangka ini dapat tumbuh subur dan dapat berbuah ya teman-teman ya. Amin. Nah ini teman-teman bunga dari tanaman blueberry jangkrik teman-teman. Ini di sini penampakannya sedang dihinggapi semut ya teman-teman ya. Semoga dia bisa berbuah nih teman-teman. Ya lanjut lagi, kita mau memberikan pupuk ke pot pohon tin ini ya teman-teman. Di sini media tanamnya sangat padat sekali nih teman-teman. Mudah-mudahan kita kasih kompos ini tanahnya walaupun padat jadi subur ya teman-teman ya. Pohon tin ini sudah aku tanam dari tahun 2019 teman-teman. Tepatnya pada tanggal 23 Desember 2019. Pohon tin ini aku beli dari salah satu teman komunitasku. 6 tahun lalu bibitnya masih sebesar kurang lebih 5 cm ya teman-teman, seperti ini. Jadi tidak heran kalau tanahnya akan padat seperti ini. Karena dari pertama aku tanam sampai saat ini media tanam ini belum pernah aku bongkar. Nah, namun alhamdulillah ya, untuk tanaman pohon tin ini selalu berbuah teman-teman. Dia selalu berbakti, tidak bosan-bosannya untuk berbuah. Contohnya untuk saat ini ya teman-teman, Masya Allah sudah ada yang berbuah lagi nih teman-teman. Tuh ya, banyak banget buah-buahnya. Tanaman berbuah dan daunnya juga berkarat ya teman-teman. Contohnya seperti daun-daun ini ya teman-teman ya. Banyak yang sedang berkarat nih ya, daunnya berkarat, ini juga berkarat. Nah ini untuk daun-daun yang berkarat seperti ini kita harus buang-buang nih teman-teman. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, penyakit karat ini sering terjadi ya teman-teman. Penyakit karat ini akibat jamur Pusina folosora yang menyerang bagian daun.
Khususnya saat usia muda, gejala dari masalah ini adalah daun klorosis lalu rontok serta muncul bercak daun besar dan menguning. Nah, mungkin cara yang dapat dilakukan agar media tanam pada pohon tin ini tidak sering disiram air, kita bisa menutup media tanam ini atau pot ini dengan menggunakan plastik atau terpal ya teman-teman. Yang intinya media tanam ini tidak selalu lembab atau selalu tersiram oleh air hujan. Untuk buah yang di bawahnya ada daun seperti ini, kita harus pangkas ya teman-teman. Karena dilakukan untuk mengalihkan energi tumbuhan ke pembuahan. Pemangkasan juga dapat meningkatkan sirkulasi udara, mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan produksi buah. Jadi untuk daun-daun yang di bawahnya kita harus buang ya teman-teman. Jadi kalau aku biasanya akan memisahkan daun-daun yang ada di atas, dan itu pun harus daun yang tidak terkena penyakit bercak atau berkarat ini ya teman-teman ya. Jadi tidak heran jika pohon tin itu biasanya daunnya itu gundul teman-teman. Yuk kita cek untuk tanaman terong kita yang bisa ya teman-teman. Untuk penampakannya sekarang seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah untuk daunnya tidak ada yang terkena hama kutu kebo lagi. Dan untuk saat ini juga sudah ada yang berbunga nih teman-teman. Ini bunga dari pohon terongnya ya. Namun beberapa kali bunga terong ini selalu gugur nih teman-teman. Ya mudah-mudahan aja untuk pohon terong ini bisa berbuah ya. Oke lanjut ya teman-teman. Ini adalah tanaman kel yang sudah aku semai, sudah sebesar ini ya teman-teman. Langsung aja aku pindahkan ke pot dari minyak goreng ini yang rencana akan aku taruh di kawat dinding. Jadi kenapa aku harus taruh di dalam ruangan dulu, karena biasanya kalau pindah tanam itu, apalagi untuk bibit masih seperti ini ya teman-teman, dikhawatirkan nanti jika langsung terkena sinar matahari dia akan layu dan menguning lalu mati karena tidak kuat ya teman-teman. Jadi aku taruh di sini dulu, lalu jika nanti sudah segar baru aku langsung taruh ya di luar. Jadi aku butuh waktu 2-3 hari sampai tanaman terlihat sudah kuat dan segar ya, baru kita taruh di luar. Nah ini lanjut ya teman-teman, ini adalah batang dari tanaman mulberry yang aku ambil dari kebun mertuaku ya teman-teman. Nah ini aku coba petek ya teman-teman di sini. Nah ini masya Allah alhamdulillah sudah ada yang keluar ya teman-teman, keluar bakal daun dan dibarengi dengan adanya buah dari daun itu teman-teman. Di sini juga ada ya teman-teman ya untuk tanamannya yang sudah mulai mengeluarkan daun. Mudah-mudahan aja nanti bisa kita tanam dan sudah mengeluarkan akar yang sangat rimbun ya. Nah ini coba kita lihat ya teman-teman, contohnya yang sudah mengeluarkan daun dan ada yang sedikit seperti buah nih teman-teman. Jadi daun dibarengi dengan buah. Namun jika bibit seperti ini masih belum ada akar ya teman-teman ya, masih rentan akan terjadinya kegagalan dalam proses penyetupan ini teman-teman. Nah contohnya juga seperti ini ya teman-teman ya. Nah sudah ada daunnya, sudah terlihat ya, namun untuk akarnya pun belum tentu sudah ada teman-teman, ataupun sudah rimbun. Jadi kita biarkan dulu ya teman-teman di sini. Sekarang kita pisahkan bibitan cincau jeli ini dari induknya teman-teman. Pertama-tama di sini aku akan memisahkan lilitan daun yang melilit pada batang-batang yang lainnya ya teman-teman, agar kita
potong nanti tidak saling melilit teman-teman. Nah, ini batang yang menjulang dari hasil pembibitan kita ya teman-teman. Nah, di sini aku akan memotong batang yang menjulang dari indukannya ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman yang sudah berhasil kita pisahkan dari induknya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, kita pisahkan bibit yang lainnya. Di sini aku sarankan jika teman-teman tidak ingin ribet ya teman-teman, batang yang kita buat untuk pembibitan kan akan terus tumbuh ya teman-teman, biar tidak melilit ke sana ke sini. Biasanya tuh ya aku akan menggantung batang yang aku bibit ini teman-teman. Jadi jika dia tumbuh tidak akan kemana-mana teman-teman dan tidak melilit ke batang-batang lain. Jadi proses pada saat kita untuk pemisahan dari induknya ini tidak akan sulit ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman, batang yang sudah tumbuh kemana-mana nih teman-teman, dia sudah merambat ke batang-batang lain, sudah melilit. Jadi ini aku sedang melihat arahnya batang itu ya teman-teman, dan sedang aku coba untuk dipisahkan. Namun jika teman-teman ingin memangkas atau memotong ya beberapa hanya pendek saja itu juga tidak masalah ya teman-teman. Yang penting kan kita di sini itu berfokus untuk menumbuhkan akar. Jadi dia akan tumbuh dan bercabang lagi teman-teman. Namun di sini karena aku sayang ya teman-teman, jika dipangkas atau dipotong seperti itu, lama-kelamaan batang yang tidak ada akarnya itu akan mati ya teman-teman dan mengering.
Nah, jadi ini ya teman-teman, dari 5 pot pembibitan cincau jelly aku panen 4 ya teman-teman. Udah ada 4 bibit yang aku pisahkan dari indukannya. Ini daunnya sampai panjang seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti biasa, jika aku sudah pisahkan dengan induknya ini, aku khawatir tanaman akan stres ya teman-teman jika langsung terkena sinar matahari. Sehari 2 hari kita akan taruh di dalam ruangan dulu. Jika nanti sudah siap, kita akan taruh di luar ruangan. Nah, ini teman-teman adalah progres dari tanaman Kalenero ya teman-teman. Untuk saat ini tanamannya sudah berdaun 4. Dan untuk tanaman bayam Korea atau bayam Malabar ini sudah terlihat segar ya teman-teman, sudah keluar daun-daunnya juga nih teman-teman bawah ya. Nah, ini juga ya teman-teman. Namun untuk tanaman kangkung di sini ada yang pada kering teman-teman daunnya, entah karena kepanasan atau media tanamnya yang kurang subur ya teman-teman. Jadi menyebabkan tanaman kangkung ini banyak yang menguning teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, daun yang menguning. Sepertinya ini antara kekurangan media tanam atau media tanamnya yang kurang subur ataupun yang kepanasan ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan aja ya ini dapat tumbuh dengan baik lagi nanti ke depan. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini segini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya teman-teman, agar aku tambah semangat lagi dalam membuat videonya. Terima kasih. Bye-bye.